Pelajarannya adalah utamakan kehidupan akhirat. Ketika engkau mengutamakan akhirat, dunia akan mengejarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan nih di hari ke-13 di bulan Ramadan. Gimana nih Ramadannya hari ini? Ada perubahan? Ada target-target yang sudah tercapai belum? Kalau masih sama dengan Ramadan kemarin berarti ada yang salah di saum kita ya. Tapi mudah-mudahan lewat 30 kisah yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan kita dapat gambaran nih seperti siapa, jalan mana yang akan kita ambil dari 30 sahabat ini sebagai jalan kehidupan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagai sambungan dari 30 kisah kemarin kita sudah ngomong tentang Tufail bin Amr ad-Dausi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang orang yang masih sama dengan suku Daus. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemarin di obrolan kemarin kita tahu latar belakang Abu Hurairah itu masuk Islam kayak gimana. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang siapa sosok anak muda perawi hadis. Dialah sang penghafal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alkisah satu waktu Abu Hurairah ini merupakan seorang yang sangat miskin. Dia yang pekerjaannya sebagai buruh dan dia menanggung amanah itu seorang orang tua, ibundanya tercinta untuk hidup bersamanya di Madinah. Ketika saat itu ibunya belum masuk Islam, ibunya masih menganut agama Yahudi, sehingga bolak-balik ke majlis Nabi Muhammad SAW dia selalu menangis. Kenapa? Karena ibundanya belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mendoakan, wahai Abu Hurairah, aku doakan semoga ibumu mendapat hidayah. Selepas ucapan itu, kemudian Abu Hurairah pulang ke rumah dan menyaksikan ibunya mandi, kemudian keluar dari kamarnya dan dia hendak mengucapkan kalimat syahadat. Disinilah Abu Hurairah berkata bahwa hadis Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah bohong. Rasul saya tidak pernah bohong, Rasul saya tidak pernah salah. Maka hadirin rahimakumullah, betapa kita tahu berapa hadis tentang kehidupan ini, betapa kita paham hadis yang banyak, masa kita tidak percaya satu hadis yang itu dapat merubah hidup seseorang. Apalagi kita mungkin yang sudah khatam hadis ya sampai 30 juz hadisnya, bahkan 32 juz gitu ya, dengan undang-undang dan sebagainya kan itu ya. Nah, mohon maaf saya agak bercanda karena banyak masukan tong serius teuing kan gitu ya. Nah, salah di serius teuing salah. Ieu teuing salah kan itunya. Yopi ngamak ke saya ya. Ngedit. Hadirin rahimakumullah. Jadi kayak itu kadieunya mohon maaf. Singkat cerita, karena Abu Hurairah ini termasuk orang yang miskin, sehingga kemudian kehidupan kesehariannya itu banyak dihabiskan dengan Rasulullah SAW. Dia tinggal di Sufah. Sufah itu satu tempat yang dekat dengan masjid dan dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Dia diberi rumah oleh para sahabat dan dia tidak mau. Kenapa? Karena dia ingin tetap tinggal di Sufah. Kenapa? Karena dengan di Sufah ini dia dapat mengamati kehidupan dan gerak-gerik Rasulullah setiap harinya. Luar biasa. Anak muda, dia ingin dekat dengan ulama, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Ini jarang sekali. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Abu Hurairah satu waktu, karena saya ini orang miskin dan saya ini pekerjaannya serabutan, sehingga saya banyak waktu bertemu dan mengamati kehidupan Rasulullah SAW. Sampai satu waktu ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab, ketika masa khalifahan Umar bin Khattab, ketika masa-masa di mana Umar bin Khattab ingin membukukan Al-Quran, Abu Hurairah sempat
dicarek, nah dicarek nasional teh, ditegur, nah ditegur ya. Untung ada penonton di sini ya, ditegur oleh Umar bin Khattab untuk jangan dulu ngomong tentang hadis. Nah, karena ketakutan Umar bin Khattab ketika saat itu sedang pengumpulan Quran, ketika Abu Hurairah terlalu banyak ngomong hadis, takut tercampur dengan isi kalamullah. Maka ketika saat itu Abu Hurairah memilih mundur gitu ya. Mundur sedikit untuk nanti sehabis pembukuan dia tampil kembali. Sampai satu waktu dia tampil kembali untuk menyampaikan hadis-hadis karena banyak hadis-hadis palsu yang berkeliaran di pasar. Orang menggunakan hadis untuk berdagang. Di masjid orang menggunakan hadis-hadis palsu untuk mengelabui orang lain. Di tempat-tempat yang subhat orang menyandarkan omongan kepada Nabi supaya dapat untung. Maka lewat Abu Hurairah dia mengklarifikasi semua omongan-omongan itu tidak benar adanya. Sampai satu waktu ada orang yang ingin menguji kualitas hadis dari Abu Hurairah. Dia dibawa oleh seorang manusia, saya tidak berani menyebut namanya. Dia dibawa oleh seorang pemimpin, kemudian disuruh untuk membacakan 4-5 ribu hadis. Luar biasa. Anak muda disuruh untuk tampil dan kemudian membacakan 4-5 ribu hadis dengan sanadnya. Jangan bicara Quran, berarti Quran sudah hafal gitu ya. Kalau kita kan Qurannya sudah hafal dari juz 1 sampai juz 30 ayat surat pertama dan surat terakhir gitu ya. Kalau Abu Hurairah kan sudah hafal Quran, kemudian dia disuruh untuk membacakan hadis. Dan diiringi dengan satu orang penulis. Ada orang yang nulis omongan tentang Abu Hurairah tersebut. Kemudian setelah itu dia diuji tahun depan untuk sama ngomong 4-5 ribu hadis. Apakah sama redaksinya antara tahun kemarin dengan tahun ini? Ternyata setelah dicek semuanya, tepat sekali omongan hadis yang dia sampaikan di tahun lalu dengan tahun ini. 4-5 ribu hadis. Betapa luar biasa ingatan seorang anak muda yang mampu menghafal 4-5 ribu hadis. Masya Allah. Seperti gimana otaknya gitu ya. Seperti gimana kekuatan daya tampung akalnya. Sampai satu waktu Abu Hurairah ini ditanya oleh para sahabat, karena semua sahabat hampir merasa iri. Sampai hari ini orang mendoakan beliau, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya. 14 abad Abu Hurairah didoakan setiap kali orang membaca hadis. Luar biasa. Betapa kaum muslimin semuanya mendoakannya. Pahala yang luar biasa. Sehingga satu waktu dia ditanya oleh para sahabat, bagaimana cara supaya aku bisa memiliki ilmu seperti engkau? Maka jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu pertama adalah hindari kesibukan dunia. Luar biasa. Beliau memilih untuk meninggalkan kesibukan dunia. Orang lain kenapa tidak terlalu hafal hadis? Kenapa tidak terlalu hafal gerak-gerik Nabi? Karena disibukkan dengan urusan dunia. Sehingga sayalah yang paling banyak waktunya dengan Rasulullah SAW. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap. Yang penting perut saya kenyang, yang penting saya bisa hidup dengan sederhana. Selepas itu saya habiskan masa-masa hidup saya dengan Rasulullah SAW. Kan orang lain punya ladang, karena orang lain punya pekerjaan yang begitu menyita waktunya, sehingga masa-masa dengan Nabi itu jadi sebentar. Maka dengan rahimakumullah, betapa luar biasa hari ini jarang sekali ada orang yang berkorban, meninggalkan dunianya, meninggalkan kesibukan dunianya, hanya untuk membaca Al-Quran, hanya untuk menghafal hadis. Betapa kualitas keimanan kita jauh berbeda. Hadis sudah nampak di depan mata kita, tapi kita lebih memilih kehidupan dunia yang menyibukkan kita. Maka kata Abu Hurairah, sampai ke Badung, kata Abu Hurairah, salah satunya adalah hindari kesibukan dunia yang melalaikan. Hadirin rahimakumullah, betapa materi-materi selama ini kita cari, seandainya itu melupakan akhirat, maka tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat Abu Hurairah kita belajar bahwa ternyata memperbanyak waktu untuk memperdalami agama itulah rahasia kenapa beliau
memiliki ingatan yang kuat. Yang kedua, didoakan sampai akhir hayatnya. Sampai satu waktu ketika beliau meninggal dunia, beliau sedang, mohon maaf, sakaratul maut. Beliau menangisi dirinya sendiri. Akankah aku sama seperti Rasulullah SAW? Akankah aku akan sama duduk berdampingan dengan Rasulullah SAW? Maka jawaban sahabat yang lain, insya Allah engkau bersama Rasulullah SAW. Karena sampai akhir hayat hadis-hadis ini akan abadi. Setiap orang yang membaca agama, setiap orang yang belajar tentang agama akan mendoakan engkau. Itulah karya terbesar dari seorang anak miskin yang kuat ingatannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, anak muda, yuk kita pergunakan ingatan kita, hafalan yang Allah titipkan kepada kita, jangan pernah diganggu dengan kehidupan duniawiyah. Ketika Allah sudah menjamin kehidupan dunia, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kita sudah ada di langit dan pasti akan diberikan kepada kita. Tinggal masanya kita tawakal. Sisakan kehidupan untuk akhirat. Bahkan pelajarannya adalah utamakan kehidupan akhirat. Ketika engkau mengutamakan ke akhirat, dunia akan mengejarmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.